Ini adalah sintaks pembelajaran berbasis masalah. Saya ambilnya sebelumnya dari Johnson ya, tahun 2007. Di sini ada 6 ya. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan dan pengumpulan data, analisis dan sintesis informasi, mengembangkan dan mempresentasi solusi, kemudian mengevaluasi proses hasil. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama terkait dengan orientasi siswa pada masalah, Bapak dan Ibu. Di langkah ini kita perlu menjelaskan tujuan pembelajaran pada siswa, kemudian memperkenalkan masalah ya yang akan kita munculkan, kemudian bagaimana kita memotivasi siswa untuk dapat terlibat, kemudian bagaimana kita bisa membantu siswa dalam memahami dan mengidentifikasi masalah dengan jelas. Lalu, tahapan yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara mengorganisasi siswa, berarti kita bisa membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil ya. Kemudian memastikan setiap kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Lalu membantu siswa dalam membuat perencanaan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Nah, tadi di pertanyaan yang saya sampaikan di kuisis tadi, Bapak dan Ibu menyampaikan bahwa ada juga kesulitan terkait dalam pengelompokan itu ya inginnya yang homogen saja atau tidak tahu harus berbuat apa di kelompoknya dan sebagainya. Nah, maka disinilah peran kita sebagai guru perlu untuk mengorganisasi siswa itu. Bagaimana? Pertama, membagi siswa dalam kelompok kecil. Boleh kita bagi dengan berbagai macam strategi, Bapak dan Ibu, ataupun kita boleh tawarkan ya kepada murid-murid kita mau seperti apa proses pembagian kelompoknya ya. Mungkin kalau kita tawarkan ke murid-murid kita, kemudian mereka mendengar, merasa dihargai ya, mungkin mereka akan memberikan beberapa ide yang akhirnya nanti diterima oleh satu kelas, sekelompok siswa, sehingga akan muncul kelompok-kelompok kecil yang siap bekerja. Ya. Ketika mereka sudah menerima kelompoknya dengan lapang dada, biasanya lebih ikhlas untuk bekerja. Lalu kita arahkan untuk di kelompok itu supaya adanya pembagian kerja dengan jelas, peran-peran dari setiap anggota kelompok itu seperti apa, begitu ya. Bapak dan Ibu juga boleh menggunakan berbagai macam teknik dan strategi dalam pembagian peran itu. Karena biasanya di kelompok itu ada juga siswa yang dominan begitu ya, yang memang hobinya berbicara, kemudian presentasi lebih dominan dibanding teman-temannya. Kemudian di dalam kelompok itu juga mungkin ada murid-murid yang lebih pendiam begitu ya, kemudian agak sungkan untuk berpresentasi atau terlibat dalam aktivitas kelompok. Nah, itu perlu Bapak dan Ibu siasati seperti apa tekniknya. Nah, mungkin nanti ada saling sharing dari Bapak dan Ibu terkait bagaimana sih teknik pengelompokan ya yang berdasarkan pengalaman dari Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah membimbing penyelidikan dan pengumpulan data. Nah, di sini Bapak dan Ibu, guru ya, kita di sini perlu memfasilitasi diskusi, kemudian pemecahan masalah dalam sebuah kelompok. Kemudian kita perlu memberikan bimbingan dan arahan pada saat diperlukan oleh murid-murid kita. Lalu kita juga boleh mendukung atau me- mengarahkan siswa dalam menggunakan berbagai macam sumber belajar yang relevan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada langkah analisis dan sintesis informasi, Bapak dan Ibu. Terkait ini, bagaimana siswa dapat menganalisis, kemudian mengambil kesimpulan dari informasi-informasi yang sudah mereka kumpulkan. Lalu mereka mengidentifikasi, kemudian sampai nanti akhirnya mereka punya kesimpulan dengan bukti dan argumen yang logis yang mereka buat. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima,
mengembangkan dan mempresentasikan solusi. Artinya di sini siswa berupaya mengembangkan atau memberikan solusi yang kreatif dari masalah yang sudah diberikan. Kemudian bagaimana eh, menyusun rencana supaya solusi mereka itu bisa dijalankan, lalu bagaimana mereka mempresentasikan solusi yang mereka buat kepada kelas ya secara eh, efektif begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah perlu mengevaluasi proses dan hasil, itu langkah yang terakhir Bapak dan Ibu, di mana eh, kita ajak murid-murid itu bisa berefleksi dari pengalaman belajar mereka, kemudian mereka juga bisa menganalisis efektivitas strategi permasalahan yang mereka gunakan. Nah, ini adalah beberapa sintaks dari pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning Bapak dan Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa strategi pelaksanaan di berbagai macam jenjang. Yang pertama adalah di jenjang SD, Bapak dan Ibu. Eh, Kalau di SD itu mungkin tidak dilakukan model pembelajaran ini, mungkin saja Bapak dan Ibu, tetapi memang kita sesuaikan dengan jenjangnya Bapak dan Ibu. Kalau kita lakukan di SD, pertama tentu saja kita perlu memancing rasa ingin tahu murid-murid itu ya dengan cara kita guru perlu menyajikan masalah yang menarik dengan dan dekat dengan kehidupan murid-murid kita peserta didik kita Bapak Ibu ya yang masalah yang eh, mungkin terjangkau boleh eh, berdasarkan pemikiran anak-anak SD begitu ya. Lalu tetap mereka perlu eksplorasi masalah, mereka perlu bekerja dalam kelompok kecil, mereka perlu komunikasi, mereka perlu kolaborasi dalam mengumpulkan berbagai macam informasi, kemudian mereka dapat menganalisis masalahnya. Lalu eh, setelah itu mereka bisa melakukan presentasi solusi Bapak dan Ibu ya. Di mana setiap kelompok-kelompok kecil tadi akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya dan menyampaikan solusi yang diusulkan oleh kelompok tersebut. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Ini untuk pelaksanaan di jenjang SD. Kalau strategi pelaksanaan di jenjang SMP ya eh, mungkin lebih tingkatannya lebih meningkat sedikit dibandingkan SD. Yang pertama adalah pemaparan masalah. Guru bisa memberikan gambaran masalah yang kompleks terkait materi pelajaran. Artinya masalahnya boleh disajikan lebih kompleks dibandingkan dengan yang SD tadi. Lalu bagaimana di sini kalau di SD itu mungkin pendampingannya lebih ya lebih banyak dibandingkan umurnya yang di atasnya. Kalau di SMP itu kita sudah rangsang murid-murid itu untuk melakukan investigasi secara mandiri, Bapak dan Ibu. Peserta didik mencari informasi, kemudian bisa juga merumuskan hipotesa dan merancang solusi ya. Artinya di sini eh, lebih ya dibandingkan yang tadi levelnya SD. Lalu sama mereka juga nanti bisa berdiskusi ya dalam kelompok, kemudian mendapatkan solusi dari masalah, lalu dipresentasikan bisa masalahnya atau lewat cara yang lain ya. Nanti kita akan coba bahas di bagian penilaiannya. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini adalah strategi pelaksanaan PBL di jenjang SMA. Nah, kalau di SMA ini mungkin masalahnya perlu yang lebih menantang, kemudian yang lebih kompleks, atau bisa kita kaitkan dengan berbagai macam disiplin ilmu gitu ya. Lebih tinggi level masalahnya dibandingkan SD dan SMP. Lalu mereka perlu melakukan analisis secara komprehensif. Artinya di sini eh, mereka perlu bisa melakukan tinjauan literatur, kemudian mengidentifikasi penyebab dan menganalisis alternatif solusi. Artinya, kalau di SMA itu kan pemikirannya sudah lebih jauh dewasa dibandingkan SD SMP.
mungkin masing-masing punya dari satu masalah yang diberikan di dalam kelompok itu mungkin punya berbagai macam solusi. Nah, mereka bisa menganalisis beberapa alternatif solusi yang ada dalam kelompoknya itu sehingga dapat sebuah kesepakatan dan memunculkan sebuah solusi di mana alasan munculnya solusi itu disertai dengan fakta dan data yang lebih konkret, lebih jelas ya, dan kuat Bapak dan Ibu. Lalu mereka dapat melakukan presentasi secara inovatif di mana murid-murid kita bisa merancang presentasi kreatif untuk mengkomunikasikan solusi yang diusulkan. Artinya eh, bahan tayang presentasinya itu lebih bisa mereka kreatifkan, lebih inovatif. Lalu memang tetap saja perlu refleksi yang mendalam ya. Peserta didik itu perlu merefleksikan proses pembelajaran dan memaknai pengalaman yang diperoleh. Artinya eh, kita perlu dampingi murid-murid kita untuk lebih berefleksi ya, walaupun tetap sama di SD, SMP itu tetap ada refleksinya, tetapi kalau yang di SMA itu lebih mendalam terkait refleksinya.